Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nahya biha wa namutu biha wa nub'atsu biha insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya. Dalam kajian pemikiran kali ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik juga gitu ya, yaitu tentang Ibnu Khaldun dan pandemi gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas dari dua buku ya. Pertama ini Usus Ilmil Ijtima Al-Mafahim wal Qodoya, diktat kami di Al-Azhar. Yang kedua langsung dari buku sumbernya, yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Insyaallah kita akan membahas bagaimana sih sosok pemikir yang disebut-sebut oleh Barat sebagai bapak sosiologi gitu ya. Ini menghabiskan waktunya pada saat karantina. Bagaimana sih Ibnu Khaldun menghabiskan waktunya saat karantina? Karena ini sangat relate banget gitu ya, sama kondisi kita sekarang gitu ya, pada saat karantina gitu ya, hijrus sihi istilahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Pertama tentang sirah zatiyah dari Ibnu Khaldun terlebih dahulu sampai terjadinya pandemi gitu ya. Gimana ya? Jadi siapa Ibnu Khaldun? Huwa Abdurrahman Waliyuddin Ibnu Khaldun, wulida bi Tunis sanah sab'umiyah isnen wa talatin. Jadi adalah Abdurrahman Waliyuddin Ibnu Khaldun, lahir di Tunis ya. Jadi lahirnya di Tunis beliau tahun 732 Hijriah atau bertepatan dengan 1332 Miladiyah gitu. Min usroh ushtuhirat bil ilmi wasiyasah. Jadi keluarganya ini terkenal dengan keluarga ilmuwan dan politisi gitu ya. Dan Ibnu Khaldun diceritakan adalah kakeknya ini berasal daripada Hadramaut bil Yaman gitu ya. Wadah khala jadduhu Khalid bin Utsman al-Andalus ma'al ladzina dakhaluha ba'da itmamil fathi. Jadi kakeknya itu dari Hadramaut. Nah, ketika Andalus atau Spanyol ditaklukkan, kakeknya masuk ke Andalusia gitu. Kemudian summa rohilatil usratu ila Tunis. Kemudian kakeknya di Andalusia, kemudian beranak pinak sampai lahirlah bapaknya Ibnu Khaldun. Akhirnya keluarga Ibnu Khaldun ini rihlah ke atau pergi pindah ke Tunisia gitu ya. Wastaqarrat biha qabla maulid Abdurrahman binahwi qarnin minaz zaman wastaghallat bil ilmi wasiyasah. Kemudian lahirlah gitu ya seabad sebelum itu Abdurrahman Ibnu Khaldun gitu ya, setelah keluarganya menetap selama 1 abad di Tunis gitu. Wa kana muhibban lil itla faqara'a kutuban katsirah wa tatallu ilal mazid ila anna ta'un allazi intashara fil alam sanah sab'umiyah tis'ah wa arba'in harramahu min walidayhi wa jami'i ustadzatihi li anna min man naja minhum minal waba haraba ilal maghribil aqsa. Akan tetapi Ibnu Khaldun ini yang senang baca, senang belajar gitu ya, tiba-tiba semangat belajarnya ini terhenti gitu pada saat terjadinya taun gitu ya, atau wabah gitu ya. Terkenal dengan wabah Black Death ya pada saat itu, wabah al-a'zam gitu ya, atau wabah al-aswad gitu ya, yang mana pandemi itu menghabiskan atau membunuh sekitar sulus min sukan Uruba katanya. Jadi sepertiga orang-orang Eropa itu meninggal gitu ya, saking ganasnya tahun ini gitu ya, wabah ini gitu ya. Dan salah satu yang meninggal juga adalah kedua orang tuanya Ibnu Khaldun gitu. Dan selain itu juga ustadz-ustadznya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian sangat berpengaruh sekali kepada hukbah tarikh min sirah Ibnu Khaldun gitu ya. Jadi
sangat berpengaruh sekali dengan kehidupannya Ibnu Khaldun gitu ya. Karena gurunya meninggal, orang tuanya meninggal, akhirnya dia nggak punya guru lagi untuk belajar gitu kan. Akhirnya beliau haroba ilal maghribil aqsa faktafa Ibnu Khaldun bima hasala minal ilmi washtagalla bisiyasati fi shimal Afrika. Nah, setelah beliau terhenti gitu ya semangat belajarnya gitu kan, terhalang gitu karena taun ini, akhirnya beliau untuk memisahkan diri atau nyari tempat karantina gitu kan, menjauhi pandemi ini, beliau akhirnya pergi ke Maghrib Aqsa gitu ya, ke wilayah Maroko. Akhirnya di sanalah beliau menghabiskan waktunya dengan menjadi politisi gitu ya, di Shimal Afrika, terutama di Afrika Utara. Nah, di Afrika Utara ini karena beliau politisi yang handal gitu ya, dan pada saat itu juga suasana Afrika Utara itu sedang kacau gitu ya. Kemudian Ibnu Khaldun ini ditangkap gitu ya dengan tuduhan mu'amarah siyasiyah gitu ya, dengan tuduhan konspirasi politik gitu. Jadi Ibnu Khaldun dituduh memihak salah satu daripada lawan politik daripada raja di sana. Kemudian akhirnya Ibnu Khaldun dipenjarakan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah ketika beliau dipenjarakan, ketika itulah beliau dikarantina, sekaligus beliau menulis Kitabul Ibar gitu ya. Kitab sejarahnya yang paling terkenal gitu ya, yang nama lengkapnya Kitabul Ibar wa Diwan al-Mubtada wal Khabar fi akhbaril Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min zawi sultanil akbar. Yang mana teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah buku yang luar biasa hebat gitu ya pada zamannya gitu ya. Jadi Ibnu Khaldun ini menulis buku ini, buku Ibarnya ini selama 4 tahun gitu. Bayangin, itu buku yang kalau di Mesir aja misalnya ada cetakannya, itu salah satunya itu sampai 8.000 halaman gitu ya, buku Ibarnya ya, Ibnu Khaldun ini gitu ya. Dan selain itu yang lebih kerennya lagi muqaddimahnya itu. Nah, ini muqaddimahnya yang paling terkenal kan. Jadi buku sejarahnya Ibnu Khaldun tuh yang bikin terkenalnya itu muqaddimahnya gitu ya. Karena muqaddimahnya ini yang ngasih pencerahan kepada sejarawan-sejarawan gitu ya, cara nulis sejarah yang benar tuh kayak gimana sih gitu ya. Karena di zaman itu sejarah itu ditulis ya sesuai dengan kemauan raja gitu kan, atau hanya merekam tanggal-tanggal, tahun-tahun, kejadian-kejadian. Nah, kata Ibnu Khaldun nggak seperti itu harusnya gitu kan. Qasidan ayu alifatari tarikhan lil alam yakhlu min akhta'il mu'arrikhin wa khurafatihim. Nah, kata Ibnu Khaldun. Jadi beliau tujuan untuk nulis Ibar dan Muqaddimah ini itu tadi untuk menulis suatu buku yang terlepas atau kholi gitu kan, kosong daripada, bersih daripada khurafat, daripada sejarawan pada saat itu. Nah, inilah gitu ya, kita bisa menemukan gitu ya gimana hikmah pandemi gitu ya, yaitu apa teman-teman sekalian, beruzlah gitu ya. Ini salah satu hikmah yang kita bisa petik daripada sosok Ibnu Khaldun gitu ya. Jadi pandemi ini ketika kita berpisah daripada orang-orang gitu kan, padahal itu nggak sifat yang benar-benar nggak manusiawi lah gitu kan, karena manusia adalah makhluk sosial gitu kan, harus senantiasa bercengkrama dengan orang-orang. Tapi ada hikmahnya juga ternyata ketika kita bisa menyendiri gitu. Nah, itulah singkatnya tentang uzlah gitu ya. Dan kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada pembahasan tentang bagaimana Ibnu Khaldun ini menafsirkan sebab daripada pandemi gitu ya. Bisa dibilang Ibnu Khaldun sendiri adalah orang yang termasuk pionir gitu ya dalam menafsirkan sebab daripada pandemi ini dengan sebab saintifik gitu. Karena di zamannya itu banyak orang-orang atau ulama gitu ya secara khusus yang menafsirkan
pandemi ini hanya sebatas karena kemarahan Allah gitu kan, karena ya kemurkaan Allah segala macam gitu ya. Mungkin di antara yang paling terkenal adalah Ibnu Hajar al-Asqalani gitu ya, ketika menulis buku Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Di situ Ibnu Hajar al-Asqalani menggambarkan bahwasanya sebab daripada taun itu adalah ulah jin katanya. Ya gitu ya, bisa kita bayangkan gitu ya. Ya emang ya standar berpikirnya seperti itu gitu kan di zaman itu gitu. Dan emang nggak ada salahnya juga kan, ada kemurkaan Allah di balik wabah pasti kan gitu. Tapi gimana sih penjelasan saintifiknya? Nah, di sini di Muqaddimah Ibnu Khaldun dibahas secara rinci gitu ya, gimana terutama hubungan daripada pandemi ini dengan sukutu daulah gitu ya, keruntuhan sebuah negara atau peradaban gitu. Di sini di Faslul Hadi wal Khamsun, Ibnu Khaldun mengajak kita menerawang secara lebih mendetail gitu ya tentang sebab daripada pandemi gitu. Di sini di Muqaddimah disebutkan bahwasanya di akhir-akhir masa kerajaan itu yang akan terjadi apa gitu ya? Yang akan terjadi adalah summa innal majaat wal mautan taksuru inda zalika fi awahirid dual, kata Ibnu Khaldun gitu ya. Jadi di akhir-akhir masa kerajaan sebuah negara peradaban itu akan terjadi banyak kelaparan dan kematian gitu ya. Nah, kenapa banyak terjadi kelaparan, kata Ibnu Khaldun? Sebabnya adalah falikob dinasi aidiyahum anil falhi fil aksar gitu ya. Jadi sebabnya itu adalah karena masyarakat itu udah nggak sering lagi menanam gitu ya, bercocok tanam gitu ya. Itulah yang menyebabkan sebuah peradaban atau negara itu ketika di akhir-akhir masa kerajaannya atau masa berdirinya itu akan terjadi banyak kelaparan gitu ya. Karena nggak lagi menanam. Sebabnya apa nggak menanam gitu ya? Nah, di sini disebutkan karena bisabab mayaqau fi akhirid daulah minal udwani fil amwali wal jibayat awil fitan al waqiah fintiqasir ro'aya wa kasratil khawarij li haramid daulah katanya. Nah, karena banyak peperangan gitu kan, banyak pemberontakan, terus pajak tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang tuh nggak fokus lagi menanam gitu ya. Dan ketika orang nggak menanam, akhirnya apa? Stok makanan itu berkurang gitu. Nah, ketika stok makanan berkurang, ketika itulah mereka halaku, kata Ibnu Khaldun gitu. Mereka akhirnya pada meninggal gitu. Nah, ini yang pertama, majaat gitu ya. Yang kedua adalah sebabnya adalah kematian. Kenapa banyak kematian gitu ya? Salah satunya tadi karena kelaparan. Ada sebab lain gitu ya. Di antaranya di sini disebutkan adalah karena wabah gitu ya. Nah, disinilah kita bisa menemukan sebab kenapa sih wabah bisa terjadi gitu. Terus kata Ibnu Khaldun, kenapa wabah terjadi? Wasababuhu fil ghalib fasadul hawa bikasratil umroni likasrati ma yukhalituhu minal afani warutubat al-fasidah. Nah, sebab daripada terjadinya wabah adalah rusaknya udara gitu ya, atau di sini Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai hawa gitu. Kita mungkin hari ini menyebutnya sebagai oksigen gitu ya. Jadi oksigen itu tercemar gitu, kata Ibnu Khaldun. Nah, kenapa? Bikasratil umron, karena banyak bangunan katanya. Gitu ya. Jadi peradaban tuh ketika di masa kejayaan ya kan akan banyak membangun gitu kan. Akan banyak bangunan gitu ya. Dan kemudian ketika ada banyak bangunan gitu kan, sudah jadi tabiat peradaban yang cemerlang gitu kan, yang megah, itu orang-orang bakal datang gitu kan dari seluruh dunia untuk berkumpul di kota ini gitu ya. Nah, ketika kota ini dipenuhi oleh banyak ragam masyarakat, akhirnya banyak orang yang bernafas kan. Akhirnya ketika banyak orang yang bernafas, kemudian bangunan-bangunan pada menutup celah-celah sirkulasi udara, ketika itulah udara itu akan mengendap, membusuk gitu ya, dan akhirnya tercemar seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan wabah, kata Ibnu Khaldun gitu ya.
Nah, di sini kita bisa melihat gitu bagaimana kecemerlangan seorang Ibnu Khaldun gitu ya, berbicara tentang etika lingkungan seperti ya. Yang pada saat ini banyak sekali gitu ya tidak diperhatikan gitu oleh pemerintah seperti itu. Ketika membangun reklamasi misalnya, atau di Mesir misalnya bangun kubri gitu kan, ini pembangunan itu baik gitu, tapi ketika tidak memandang lingkungan sambil memerhatikan lingkungan gitu kan, nah itu menjadi tidak baik gitu. Nah, oleh sebab itu kata Ibnu Khaldun, ketika peradaban itu megah, kemudian banyak bangunan, akhirnya sirkulasi udara itu mengendap, dan akhirnya orang-orang pada kesulitan bernafas, ketika itulah terjadi wabah gitu ya. Makanya wabah ini seringnya kata Ibnu Khaldun menyerang ri'ah gitu ya. Mana di sini? Itu paru-paru gitu ya. Karena tabiatnya itu ya. Wabah itu emang seringnya masalah pernapasan gitu kan. Corona sendiri menyerangnya pernapasan gitu, salah satu gejalanya sesak nafas gitu. Nah, inilah yang ta'ayal menjelaskan gitu ya. Kenapa kata Ibnu Khaldun walihaza aidan fa innal mautan yakunu fil muduni al maufurah al umroni aksar min ghairiha bikasir kamisr bil masyriq wafas bil maghrib gitu ya. Kenapa pandemi ini biasanya muncul di Mesir gitu kan, di timur, kemudian di Faz di Maroko, yaitu karena di Mesir ini wilayah padat penduduk gitu kan, dan sirkulasi udaranya juga tidak lancar gitu. Makanya pandemi biasanya timbul di negara-negara yang padat penduduk, seperti corona juga kan di Cina seperti itu. Nah, inilah yang sebabnya kemudian Ibnu Khaldun mengajak kita memerhatikan solusinya, yaitu solusinya apa kata Ibnu Khaldun, walihaza tabayyana fi maudihi minal hikmati anna takhallulal khala wal qafari bainal umrani daruriyun liyakuna tamawujul hawa yazhabu bima yahsulu fil hawa minal fasadi wal afani bimukhalatatil hayawanat wa ya'ti bil hawa as-sahih gitu ya. Dan jelaslah sudah gitu ya pentingnya ruang-ruang terbuka gitu ya. Nah, ini ya pemerintah zaman sekarang pentingnya membangun ruang-ruang terbuka. Wal qafri bainal umroni daruriyun katanya. Nah, jadi harus bikin ruangan terbuka di antara bangun-bangunan gitu ya. Agar apa? Agar sirkulasi udara bisa lancar gitu kan. Dan udara-udara yang mengendap gitu kan, bau-bau busuk itu bisa keluar gitu ya. Wa ya'ti bil hawa as-sahih, dan akhirnya ketika sirkulasi udara keluar gitu kan, ya'ti hawa sahih gitu ya. Jadi udara atau oksigen yang baru itu bisa masuk yang lebih sehat gitu. Nah, inilah teman-teman sekalian tentang Ibnu Khaldun dan pandemi. Yang pertama kita bisa memetik hikmah bahwasanya penting gitu ya uzlah gitu ya. Ibnu Khaldun menulis muqaddimah di saat karantina. Apa yang kita tulis, apa yang kita telurkan. Yang kedua adalah berpikir saintifik gitu ya. Seperti Ibnu Khaldun gitu. Jangan termakan khurafat, selalu jadi orang yang saintis seperti itu dan logis dalam menafsirkan sesuatu, karena agama Islam adalah agama yang rasional dan balance antara wahyu dan akal seperti itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.